Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Melani, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan ke-1 tahun 2025 LPTK Institut Loksmawe. Pada hari ini tanggal 11 April 2025 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada pelajaran fikih dengan materi sedekah dengan cara pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ada yang hari ini ada yang tidak masuk? Nah, semuanya masuk? Alhamdulillah. Sebelum belajar, coba dilihat dulu di kanan kiri ada sampah atau tidak? Ada. Tolong dibuang ke tempat sampah. Ya, kalau ada dibuang. Biar posisi kelasnya nyaman dan bersih. Sudah? Baiklah, sebelum kita berdoa, siapa yang mau memimpin doanya dulu ke depan siapa? Ogi, ya silakan ke depan Ogi, pimpin doanya. Selawat doaan. Ya, kita lanjut sebelum ya kebiasaan itu Asmaul Husna. Ya.
Terima kasih anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan mulai belajar. Kemarin kita membahas tentang apa? Pelajaran apa? Pilih ya kan? Tentang zakat. Nah, kemarin apa? Zakat tadi itu apa? Ada yang tahu? Masih ingat kene? Zakat apa? Ayo. Zakat. Siapa yang tahu zakat? Zakat adalah bagian Tertentu dari harta yang berlimpah. Alhamdulillah masih ingat. Sekarang Ibu akan melanjutkan topik selanjutnya yaitu tentang sedekah. Ada yang tahu sedekah itu apa artinya? Sedekah? Jadi sedekah itu ajaran agama Islam. Terus artinya itu mengeluarkan secara sukarela dengan mengharapkan ridho dari Allah. Contohnya misalkan nih, Ari misalkan mau ngasih makanan sama Hasna, berarti itu udah termasuk sedekah. Nah, sekarang Ibu mau memperlihatkan PPT yang ada di sini di depan layar. Ini sedekah berbagi dengan ikhlas. Sedekah berbagi dengan ikhlas, salam berbuka dan teman-teman tentu dalam kehidupan sehari-hari. Terus ini sedekah itu tidak berupa harta dan makanan saja, tetapi bisa berupa senyuman, tindakan, perbuatan baik terhadap sesama. Nah ini, mengapa harus bersedekah? Pertanyaannya, kenapa kita perlu berbagi dengan orang lain? Kenapa kita harus berbagi dengan orang lain? Karena kalau kita suka berbagi itu membuat hati kita itu bahagia. Terus apa itu sedekah? Definisinya, sedekah adalah memberi dengan ikhlas tanpa berharap balasan. Jadi Allah itu akan memberi balasan bagi orang-orang yang mengeluarkan sedekah itu dengan ikhlas. Terus ada dalam surat Al-Baqarah
ayat 261 menjelaskan bahwa bersedekah itu Allah akan melipat gandakan bagi siapa saja yang bersedekah. Terus selanjutnya nah ini mengapa bersedekah itu penting? Mengapa bersedekah itu penting? Satu, kenapa? Yang kedua, membantu yang membutuhkan. Tiga, menjaga hati yang ingin itu apa? Yang tahu? Ada di antara kalian yang suka bagi sama teman? Selanjutnya bagaimana cara bersedekah? Bersedekah, satu, memberi uang kepada fakir miskin. Dua, berbagi makanan kepada tetangga. Tiga, menyumbang barang ke panti asuhan. Yang satu, memberi uang kepada fakir miskin. Misalkan Sultan punya uang nih 10.000 ya. Dan 10.000 itu teh Sultan teh melihat ada orang yang tidak punya, misalkan yang belum makan. Dan Sultan teh ada inisiatif memberikan sebagian jajan itu bagi orang yang miskin. Nah, itu udah termasuk sedekah. Yang kedua, berbagi makanan kepada tetangga. Misalkan ada mama teh sayur daging. Nah, yang tetangga sebelahnya tidak bikin sayur daging. Alangkah baiknya kalau kita itu memberi walaupun daging itu sedikit gitu, dikasih sama tetangganya. Nah, itu tuh udah termasuk sedekah. Menyumbang barang ke panti asuhan. Misalkan ada barang yang sudah tidak terpakai, baju, mainan, atau makanan, itu bisa diberikan ke panti asuhan karena sangat membutuhkan. Untuk selanjutnya yaitu hikmah bersedekah. Hikmah bersedekah, satu, menumbuhkan rasa empati dan peduli terhadap orang lain. Jadi kalau kita sering berbagi, bersedekah, ada tumbuh di dalam diri kita. Misalkan karena kita sering bahasa Sunda sama karunyaan, ningali misalkan Sultan gak jajan, jam-jam teh melihat Sultan teh nanya, Sultan kenapa gak jajan, gak bawa uang. Nah bisa itu karena jam-jam suka memberi, jadi rasa ada empati karunya, jadi dikasih ke Sultan, dikasih jajanannya. Yang kedua, membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir. Kikir itu tadinya apa? Jadi tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya untuk diri sedekah. Yang ketiga, mendatangkan keberkahan dalam kehidupan. Keberkahan itu bisa berubah dengan kesehatan, terus rumah tangga yang aman, baik, tidak ada masalah. Yang keempat itu melindungi diri dari mara bahaya. Jadi kalau biasanya siapa yang suka infak subuh? Yang pernah infak subuh? Sedekah subuh? Nah, kalau misalkan hari ini melindungi dari mara bahaya, contohnya misalkan kalau kita mau pergi ke suatu tempat, terus ada suatu kejadian, tapi kan Allah kan misalkan memberi peringatan kepada kita, apa entah itu dari motor yang bannya yang bocor dulu atau apa aja. Jadi Allah itu sudah memberi peringatan kalau kita jangan buru pergi karena akan ada kejadian. Jadi melindungi kita dari malapetaka. Ya, selanjutnya membiasakan diri untuk berbagi dan berbuat baik. Kalau dari awal membiasakan diri untuk memberi, nanti akan terbiasa selanjutnya sampai nanti juga akan terbiasa berbuat baik kepada orang lain. Ya, yuk praktikkan bersedekah. Jadi sedekah itu tidak perlu uang atau makanan, tapi dengan senyuman. Misalkan kita lewat kepada orang lain, assalamualaikum, baru memberikan senyuman, itu
bersedekah, tapi jangan senyum-senyum yang gak pasti. Itu nanti disangka orang lain itu senyum apa. Nah, yang ini apa yang bisa kamu sedekahkan hari ini? Apa? Senyuman. Bagaimana rasamu setelah bersedekah? Kalau kamu sudah bersedekah rasanya gimana? Tenang. Ya, sekarang nanti Ibu akan memperlihatkan video, lalu Ibu akan memberikan LKPG, dibikin kelompok satu kelompok ada berapa ya? Dibagi menjadi 3 kelompok, yang laki-laki, perempuan 2. Nanti menyimak dulu videonya yang ada di depan saya. Nenek! Simak. Teriak Kabi sambil berlari turun dari mobil. Akhir pekan ini dia akan menginap di rumah nenek. Masya Allah, cucu nenek sudah tambah besar. Sambut nenek sambil memeluk cucunya. Nek, hari ini Kabi akan nginap di sini, kata Kabi lagi. Nenek, teriak kakak tidak mau mengalah. Dia juga berlari dan memeluk neneknya. Nenek tidak lupa kalau di sini juga ada Sheila, bukan? Goda kakak. Nenek tersenyum bahagia melihat cucu-cucu yang dia sayangi begitu akur dan perhatian kepadanya. Bagaimana mungkin nenek bisa lupa pada cucu-cucu nenek yang soleh dan soleha ini? Kata nenek balik bertanya. Dia tersenyum sangat lebar. Bagi nenek, bisa bertemu dengan cucu-cucu yang selama ini tinggal sangat jauh merupakan hal yang begitu membahagiakan. Sore harinya, kedua kakak beradik itu duduk santai di teras rumah sambil menyantap singkong goreng. Enak sekali. Ini yang aku suka. Enak. Kata Kabi sambil menirukan film animasi favoritnya. Iya, kakak juga suka kalau berlibur ke rumah nenek begini. Makanannya enak. Orang-orang di sini pun ramah sekali. Mereka suka sekali tersenyum. Kata kakak. Benar juga ya kak. Semua orang di sini kalau melihat kita selalu tersenyum. Padahal enggak kenal kan? Tanya Kabi. Dia sedikit merasa heran. Tepat pada saat itu, nenek muncul dari balik pintu sambil membawa satu nampan berisi teh hangat. Itu karena mereka sedang bersedekah. Dan tersenyum itu tidak hanya dilakukan pada orang yang dikenal saja. Sahut nenek. Maksud nenek apa ya? Kabi memandang neneknya dengan bingung. Kok bersedekah sih, Nek? Kabi sepertinya belum paham nih, Nek. Sahut kakak. Kakak ini sukanya mengejek melulu. Keluh Kabi. Nenek menggelengkan kepala. Baru saja tadi dipuji karena akur, ternyata mereka tetap sama saja seperti kakak adik lainnya. Kadang usil dan jahil. Begini, nenek dulu pernah belajar bahwa senyum itu merupakan sedekah. Nah, bagaimana bisa begitu? Karena Rasulullah pernah bersabda, senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah sedekah bagimu. Ini merupakan hadis riwayat dari Tirmizi dan Ibnu Hibban. Dalam Islam, senyum itu bernilai ibadah dan Rasulullah merupakan contoh nyata. Abdullah bin Al-Harits bin Jas'i pernah bersaksi, aku tidak pernah melihat lebih banyak orang tersenyum daripada Rasulullah. Hadis riwayat Ahmad, dan memang benar, akhlak beliau yang sungguh mulia itu patut untuk kita contoh.
Senyum merupakan bentuk ekspresi untuk menunjukkan rasa simpati, perhatian, serta dukungan. Setiap orang yang melihat orang lain tersenyum akan merasa tentram, nyaman, dan tenang, sehingga energi positif pun akan terbentuk. Inilah mengapa senyum itu akan dinilai sebagai ibadah. Menurut ilmu kesehatan juga, senyum itu sangat bagus loh, karena bisa melatih otot dan syaraf di wajah supaya tidak kaku dan melancarkan peredaran darah. Kata nenek, singkatnya, senyum bisa disebut sebagai olahraga wajah. Kalau begitu, Kabi mau olahraga wajah dulu. Jatuh Kabi. Kemudian ia menggerak-gerakkan wajahnya, membentuk berbagai macam senyuman yang aneh. Kabi ini lucu sekali, kata kakak sambil tertawa terbahak-bahak. Bahkan sampai nenek juga ikutan tertawa. Nenek memandang ke arah langit sambil mengerutkan kening, seperti sedang mengingat sesuatu. Oh iya, hampir saja nenek lupa. Cetus nenek, ada satu hal lagi yang bisa kalian lakukan. Sederhana, tapi akan mendapatkan pahala seperti sedang bersedekah. Apa itu, Nek? Tanya Kabi dan kakak secara bersamaan. Kemudian nenek berkata, Pak, menyingkirkan halangan yang ada di jalan. Yang paling kecil saja. Jika kamu melihat batu di tengah jalan, ambil dan singkirkanlah. Mengapa itu begitu penting, Dek? Tanya kakak. Dalam sebuah hadis disebutkan, Rasulullah pernah bersabda, sungguh aku benar-benar melihat seseorang yang sedang berguling di surga karena sebuah pohon yang dia tebang dari tengah jalan yang sebelumnya mengganggu manusia. Hadis riwayat Muslim. Benar sekali, batu di tengah jalan bisa saja membuat orang tersandung. Jika kita menyingkirkannya, maka kita akan melindungi orang lain. Atau ada banyak sekali pasir di tengah jalan. Bisa saja pasir itu membuat kendaraan tergelincir. Jika kita menyapunya hingga bersih, sama saja kita telah berbuat kebaikan. Itulah contoh-contoh sedekah yang sangat sederhana, sangat mudah untuk dilakukan, tapi imbalan pahalanya besar sekali. Baiklah, mulai hari ini Kabi akan terus-menerus tersenyum, kata Kabi sambil mempraktikkan senyumnya yang aneh. Semua orang pun tertawa bahagia, dan Kabi mendapatkan pahalanya. Subhanallah. Nah, sudah menyimak, memperhatikan. Nah, Ibu sekarang akan memberikan lembar peserta di KKPD. Dibikin kelompok menjadi 3. Nah, nanti kalian menjawab semua pertanyaan yang ada di sini. Sok, dibikin kelompok. Nah, bikin 3 yang laki-laki, laki-laki yang perempuan. Boleh lihat di sini aja. So, mereka ini kursi lagi di sini. Yang ini menyaksikan kursi lagi biasa. Satu anak. Dua yang perempuan. Ya, silakan. Nanti kalau sudah beres semuanya, satu kelompok ke depan dibacakan. Intinya dulu, pertanyaan dulu harus dibacakan. Sultan, ayo silakan setengah jam kelompok yang kesini ke depan semuanya.
Pertanyaan pertama itu apa? Yang pertama. Bang, dibaca. Apakah sedekah selalu berbentuk uang? Siapa sana apa baca? Tidak. Terus, apa saja bentuk sedekah yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain? Senyum dan salam. Yang nomor 3, mengapa sedekah memiliki nilai kebaikan walaupun tidak berupa? Karena dengan bersedekah dapat mencegah kita untuk tidak sombong dan angkuh, menumbuhkan rela berkorban dan membangkitkan rasa empati terhadap sesama manusia. Kelompok siapa? Kelompok Hasan Amin, apakah sedekah selalu berbentuk uang? Tidak, sedekah bisa berbentuk apa saja, contohnya dan senyum, mengucapkan salam dan lain-lain. Apa saja bentuk sedekah yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain? Mendoakan orang lain. Mengapa sedekah memiliki nilai kebaikan walaupun tidak berupa materi? Karena mudah bisa berupa senyuman, memikirkan bangun jalan, memberi makanan kepada fakir miskin. Ya, silakan berserai dulu. Terima kasih. Sekarang kelompok kedua. Nomor 1 apa pertanyaannya? Tidak. Apakah sedekah selalu berbentuk uang? Tidak. Apa saja bentuk sedekah yang mungkin tidak terlihat orang lain? Senyuman dan berdoa. Mengapa sedekah memiliki nilai kebaikan walaupun tidak berupa materi? Sedekah tetap nilai kebaikan walaupun berupa materi, hanya dan kebenarannya bermanfaat. Misalnya senyum dan membantu orang lain, semua itu bisa membuat orang merasa terbantu dan bergembira. Terima kasih. Tepuk tangannya semuanya. Kesimpulannya bahwa sedekah itu tidak berupa apa? Bisa berupa dengan doa. Nah, kalau misalkan teman kalau waktunya uang, kalau bisa itu saling berbagi. Ibu sebelum menutup pelajaran ini, Ibu akan ada kuis dulu. Kuis, dijawab bareng-bareng saja. Siap? Siap. Arti infak adalah sebagian hartanya, titik-titiknya adalah titik-titik sebagian hartanya apa? Arti infak adalah menabung atau membelanjakan. Betul atau tidak? Betul. Yang kedua, tenang berinfak termasuk perilaku terpuji disebut juga anak mazmumah, mahmudah, sayi'ah, qabihah.
Itu anak kedua. Berarti mana apa itu? Biru. Sekarang itu biru ya barusan. Harta yang disedekahkan pada hakikatnya akan bertambah. Pinter aku. Sesungguhnya di dalam hartamu itu ada semua milik kamu sendiri, sebagian hak orang miskin, semua hak orang miskin, sebagian kecil milik kamu. Sebagian hak orang miskin. Kita bersedekah kepada yang berhak menerima bertujuan mencari Ridho Allah. Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu mau Sampai. Nah, sudah segitu aja puisinya. Baiklah, sebelum semuanya sebelum tutup doa, sebelum berdoa kita pulang, coba diam lagi dulu bukunya Owi disimpan. Kita ucapkan dulu sama-sama Alhamdulillah.